membuat cewek ini ilfil. Jatuh bangun buat ngejar seorang cewek. Nah, tapi ujung-ujungnya biasanya kamu ini malah ditolak. Di sini kamu pasti akan sedih banget kan, karena kamu ini udah suka sama dia dari lama, udah ngejar-ngejar dia, udah memperlakukan atau menggunakan segala hal, segala cara biar dia ini bisa bersama kamu. Tapi tetap ujungnya ditolak juga. Pasti kamu di sini merasa sedih banget. Nah, di sini mungkin kamu ini telah melakukan beberapa kesalahan yang membuat si cewek ini mengurungkan niatnya buat jadian sama kamu. Misal aja kamu ini sudah membuat dia ilfil sama perlakuan kamu, sama tingkah kamu. Maka dari itu, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya biar si cewek ini nggak ilfil sama kamu. Terlebih lagi ketika kamu ini ingin mendekati si cewek milenial. Nah, si cewek milenial ini biasanya cenderung cerdas dalam memilih sesuatu. Dia ini bukan cuma cerdas sih, tetapi juga dia ini juga pintar banget nih buat milih pasangannya, bagaimana pasangan yang ingin mereka miliki. Nah, dari situ kamu ini harus sangat berhati-hati ketika mendekati si cewek milenial. Dan kamu perlu menghindari 10 hal ini yang membuat si cewek ini pasti akan ilfil berat ke kamu. Yang pertama adalah kamu ini jangan sampai kelewat humoris. Ketika kamu ini kelewatan humorisnya, kamu ini apa-apa kamu buat bercanda, cewek mana sih yang gak bakal ilfil? Apalagi ketika dia ini sedang berbicara serius, tetapi kamu malah menanggapinya dengan bercanda. Apalagi ketika suasana si hati cewek ini sedang buruk atau tidak baik, kamu malah godain dia. Mana ada sih cewek yang mau sama cowok yang kayak gitu? Mana ada sih cewek ini ya nggak kayak merasa apa-apa kok dibuat bercandaan doang. Nah, di sini biasanya obrolan kamu ini jadi gak nyambung gitu loh. Ketika misal aja nih, ketika dia mau curhat tentang masalahnya, dia ini lagi serius-seriusnya cerita, dia ini lagi ingin berbagi ceritanya yang sedih ini, tapi kamu malah godain dia. Pasti dia ini bakal ogah banget gitu loh, kayak gak ada feel banget ke kamu. Kamu ini bukan harus mengimbangi sikap dia sih, enggak, tapi kamu ini harus belajar menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kamu ini harus tahu waktu, di mana waktunya untuk bercanda dan di mana waktunya untuk serius. Jadi buat kalian harus pintar-pintar untuk membedakan waktu di mana kamu ini harus bercanda dan di mana kamu ini harus benar-benar serius. Yang kedua, jangan kamu ngechat dia itu 24 jam non-stop. Memang sih ini adalah hal yang paling keterlaluan. Jangan sampai sih kamu ini ngechat dia ini nggak ada jaraknya. Maksudnya kamu terus spam dia, kamu ini chat 24 jam non-stop tanpa ada berhentinya. Kamu juga harus mengerti dia. Pastinya dia ini juga mempunyai real life dalam kehidupannya. Dia juga ingin bebas, dia juga ingin menjalani kehidupannya. Apalagi ketika kamu ini ngechat dia, tapi kamu ini ngotot banget buat dibalas chatnya. Kamu ini mohon-mohon kayak kamu ini selalu bilang harus banget balas chat dia. Bukannya dia ini malah suka sama kamu, tapi dia ini malah risih sama kamu. Makanya ketika kamu ini mengejar seseorang, kamu harus tetap berjalan stay cool, kamu harus tetap santai. Jangan sampai dia ini malah risih ke kamu. Yang ketiga adalah pelin-pelan. Cewek mana sih yang suka sama cowok yang pelin-pelan? Posisi nih, cewek ini adalah orang yang pengen banget dilindungi. Si cewek ini adalah orang yang perlu banget mempunyai sandaran hidup. Apalagi si cowok. Biasanya si cewek ini lebih banget menggantungkan dirinya atau menyandarkan hidupnya itu kepada seorang cowok. Nah, dari sini ketika si cewek ini meminta saran ke kamu, ke cowok, tapi si kamu ini tidak bisa memberikan saran yang terbaik, kamu ini termasuk pribadi yang sangat pelin-pelan, mana ada orang atau cewek yang suka sama kamu. Seorang cowok pastinya harus bisa banget untuk mengambil keputusan yang tepat untuk semua masalah, untuk semua kritikan, untuk semua keputusan yang ada. Pokoknya si cowok ini harus bisa banget mengambil keputusan yang tepat. Karena si cowok yang bisa mengambil keputusan ini merupakan cowok yang gentle. Yang keempat, gak jelas masa depannya. Pasti di sini nih cewek-cewek milenial, bukan hanya cewek milenial sih, tetapi semua cewek pasti gak suka atau gak minat lah sama cowok ini yang gak jelas masa depannya. Mana ada sih hubungan yang ingin dibawa ke jenjang serius, hubungan yang benar-benar ingin
dipertahankan sampai nanti, tetapi kamu ini masih nggak punya masa depan yang jelas. Wajarnya sebagai cowok sih, karena si cowok ini kan memang kepala keluarga, tulang punggung keluarga. Jadi bagi cowok, kamu ini harus banget belajar buat menata masa depan, gimana agar masa depan ini bagus. Nah, ketika kamu ini sudah mempunyai masa depan yang bagus, kamu baru deh cari-cari cewek, kamu ini baru deh ingin berusaha gimana sih supaya bisa deket sama ini cewek. Apalagi ketika kamu ini sedang berhadapan kepada calon mertua. Nah, kamu pasti nggak akan canggung lagi, kamu pasti nggak akan ragu lagi ketika bertemu dengan calon mertua. Karena biasanya orang tua si perempuan ini yang ditanyakan adalah masa depan kamu, pekerjaan kamu. Maka dari itu, tatalah masa depan kamu terlebih dahulu. Yang kelima adalah menunjukkan rasa takutmu terhadap sesuatu. Memang sih, rasa takut ini wajar banget dan alamiah di kehidupannya si manusia. Tetapi kamu ini jangan terlalu berlebihan memperlihatkan ketakutan kamu ini terhadap sesuatu. Nah, kalau kamu sendiri aja takut pada kebanyakan hal, bagaimana sih kamu ini bakal melindungi cewek kamu kalau kamu ini masih takut dengan ini itu ya sebagai apa sajalah. Nah, naluri alamiah cewek ini adalah mereka ini ingin banget mempunyai sandaran hidup. Mereka ini ingin banget dilindungi karena secara fitrahnya cewek ini memang harus dilindungi. Maka dari itu, cobalah kamu ini melihat diri kamu. Siapa tahu hal inilah yang buat si cewek ini ilfil sama kamu. Yang keenam adalah terlalu mengandalkan orang tua. Nah, biasanya nih cewek milenial ini adalah orang yang atau wanita yang mandiri. Mereka ini suka kemandirian. Dia ini juga menyukai cowok yang mandiri, cowok yang gak suka bergantung kepada orang tua. Gimana kamu ini mau hidup dengan dia ketika kamu ini apa-apa masalah kecil, hal sepele masih apa-apa orang tua, masih kebanyakan bergantung kepada orang tua. Sebenarnya bergantung kepada orang tua ini adalah hal wajar sih antara hubungan seorang orang tua dengan anak. Tetapi ketika kamu ini sudah beranjak dewasa, kamu jangan terlalu membebani orang tua kamu. Kamu jangan terlalu apa-apa orang tua. Kamu harus belajar mandiri. Kamu harus bisa banget untuk menyelesaikan masalah kamu ini dengan sendiri. Ketika kamu ini apa-apa dikit-dikit ini masih tentang orang tua, masih meminta bantuan orang tua, kapan kamu mau belajar mandirinya? Dan jangan pernah kamu ini membanggakan hasil jeripaya orang tuamu, harta orang tuamu, tahta orang tuamu. Si cowok ini pasti gak suka banget sama cowok yang sering membanggakan harta orang tuanya, bukan hasil dari jeripayanya sendiri. Maka dari itu, berusaha menjadi orang yang mandiri, orang yang tidak suka membanggakan harta orang tua, dan orang yang mau bekerja keras atas hidupnya sendiri. Karena nantinya yang menjalani hubungan ini bukannya kamu dengan orang tua kamu, melainkan kamu dengan dirinya. Maka dari itu, kalian harus sama-sama saling mandiri dan mencoba untuk mencari wawasannya lebih luas supaya kalian ini nantinya akan menjalani kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih harmonis. Yang ketujuh adalah banyak ngomong. Banyak ngomong ini biasanya identik sama kelakuan si cewek gak sih? Tetapi ketika si cowok ini melakukan hal ini, bukannya gak boleh sih, tetapi si cewek ini biasanya akan risih, biasanya akan gini, cowok kok banyak ngomongnya sih, cowok kok cerewet banget, kan gitu kan? Karena si cowok ini gak identik dengan banyak ngomong, tetapi banyak bukti kalau si cowok ya. Misalnya ketika dia ini sedang berbicara kepada kamu, ketika dia ini sedang memberikan apa yang dia rasakan, menceritakan sesuatu, kamu ini langsung saja serobot dia, kan jadinya si cewek ini pasti kesel banget nih sama kamu. Maka dari itu, selain kamu ini menjadi pembicara yang baik, kamu ini juga harus menjadi pendengar yang baik juga. Yang kedelapan adalah keseringan banget buat caper. Nah, si cewek-cewek ini biasanya gak suka sama cowok yang suka caper. Karena kebanyakan cewek biasanya ini suka sama cowok yang cool. Pasti banyak banget sih cewek ini yang suka sama cowok yang cool, bukan malah cowok yang caper. Apalagi ketika kamu ini caper secara berlebihan, caper gak normalnya cowok, pasti si cowok bakal ilfil berat sama kamu. Kamu ini ketika menghadapi si cewek, kamu ini hanya perlu menjadi diri sendiri, dan kamu ini harus tetap tenang dan jangan pernah berlebihan. Yang kesembilan
adalah kamu ini termasuk orang yang pemalas. Nah, cewek milenial ini paling nggak suka sama cowok yang malas. Mereka ini lebih suka sama cowok yang mempunyai tipe pekerja keras. Bukan terus-terusnya bekerja sih, tetapi dia ini tahu kapan harus bekerja dan dia ini tahu kapan harus beristirahat. Karena dia ini harus bisa memprioritaskan hidupnya ini. Mereka ini harus tahu kapan harus bekerja, karena pada dasarnya cowok ini memang harus mempunyai sifat atau sikap pekerja keras. Ketika kamu ini orangnya malas-malasan, suka nganggur-nganggur aja, gimana kamu ini mau menapak masa depan bersama dia? Gimana kamu mau menghidupi dia? Gimana kamu ingin menjadi pribadi atau menjadi kebanggaan dia kalau kamu ini terus-terusan malas-malasan? Karena cewek ini paling suka banget sih sama cowok yang mempunyai karakter pekerja keras. Maka dari itu, jangan malas-malasan, berhenti dan mulailah untuk membangun diri kamu menjadi lebih baik. Yang ke-10 adalah menunjukkan sisi egoismu. Di sini kita berpikir nih, bisa berpikir ya. Orang yang temenan aja gak suka loh sama orang yang egois, apalagi orang yang memiliki hubungan, orang yang pacaran, atau bahkan mereka ingin berlanjut ke jenjang serius. Mana ada yang mau sama orang yang egoisnya ini tinggi? Nah, maka dari itu jangan pernah kamu ini mempunyai egois yang sangat tinggi. Stop untuk mempunyai egois yang sangat tinggi, karena hal ini juga tidak akan baik di dalam hubungan kamu. Nah, itulah 10 kesalahan yang mungkin tanpa kamu sadari membuat dia ini sangat ilfil berat sama kamu. Maka jangan lakukan hal 10 ini ketika kamu ini sedang PDKT sama cewek. Oke guys, itulah 10 perilaku yang membuat si cewek ini ilfil kepada kamu ketika kamu ini PDKT sama dia. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye.